Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Agni Widya Smara. Pada video kali ini sebenarnya sekaligus ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang apa sih suka dukanya menjadi seorang jurnalis. Oh ya, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa saya seorang jurnalis yang pernah bekerja di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia selama 7 tahun. Nah, sebenarnya ini agak kurang menyenangkan pengalaman yang saya rasakan ketika menjadi jurnalis di tengah pusaran persaingan media massa. Kita tidak bisa menutup mata bahwa saat ini memang sedang terjadi kompetisi antar media massa, terlebih di era internet seperti saat ini. Yang membuat tidak menyenangkan bagi saya adalah ketika persaingan itu terjadi dan media massa berlomba-lomba memberitakan suatu kejadian dengan kecepatan yang belum tentu ketepatannya, membuat media massa lain yang masih memegang teguh kode etik jurnalistik yang tetap mengedepankan verifikasi dibandingkan klarifikasi menjadi kena imbasnya. Apa imbas yang kami peroleh? Kehilangan kepercayaan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang menjadi apatis terhadap pemberitaan yang dilakukan media massa. Akibat media massa tertentu yang memberitakan sesuatu ternyata tidak tepat sesuai fakta yang ada di lapangan sehingga mereka harus melakukan klarifikasi. Di sini saya tidak berbicara omong kosong atau atas dasar sok tahu, melainkan pada saat saya ingin membuat video ini, saya mencari banyak sumber. Salah satunya ternyata saya dipertemukan dengan satu artikel yang dengan judul agak mengejutkan bagi saya. Judul artikel itu adalah 6 trik yang dilakukan jurnalis dalam menipu masyarakat dan masyarakat mempercayainya. Ini artikel dari luar ya, bukan artikel yang ditulis oleh orang Indonesia. Itu artinya fenomena ini memang sudah terjadi di seluruh dunia. Hal itu tentunya sangat menyakitkan bagi saya dan jurnalis lainnya yang masih memegang teguh kode etik jurnalistik. Saya di sini ingin bercerita tentang pengalaman ketika masih menjadi jurnalis di salah satu stasiun televisi nasional Indonesia. Saat kami melakukan pemberitaan, saat kami menuliskan berita untuk ditayangkan di televisi, kami dituntut untuk menuliskan sesuatu sesuai fakta yang terjadi di lapangan. Bahkan untuk menulis judul pun saya memerlukan waktu yang tidak sedikit karena judul harus diberikan secara singkat, padat, dan jelas, namun bisa menggambarkan isi dari berita yang akan disampaikan, tapi tidak mengandung opini maupun argumentasi dari saya sebagai jurnalisnya, sebagai penulis berita tersebut, dan juga tidak mengandung unsur provokasi di dalamnya. Tidak mudah membuat berita semacam itu. Terlebih kami sebagai media televisi yang sudah lama ditinggalkan penonton, itu menjadi semacam cambuk bagi kami bahwa kami ingin tetap membuat masyarakat percaya bahwa media massa masih ada yang memberitakan sesuai fakta di lapangan, tanpa opini, tanpa ingin memprovokasi, tanpa adanya unsur propaganda di dalamnya. Miris mengetahui kenyataan bahwa hak masyarakat dalam memperoleh kebenaran suatu berita tergadaikan oleh kepentingan media massa yang ingin tetap hidup. Media massa yang mengedepankan bisnis ketimbang hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat, terutama pada era internet saat ini. Tidak hanya media massa, televisi maupun radio, muncul juga banyak portal berita daring. Sangat mudah membuat portal berita daring, sehingga tidak sedikit juga media abal-abal yang makin memperkeruh suasana. Saya sebenarnya juga khawatir dalam membuat video ini, apakah akan menyinggung pihak-pihak tertentu. Sebelumnya saya meminta maaf jika saya terkesan sok tahu dalam hal ini. Tapi ini yang saya rasakan di lapangan. Ini fakta yang saya hadapi di lapangan. Bahwa kami pun kesulitan berada di tengah ketidakpercayaan publik terhadap media massa. Namun kami tidak lantas mengikuti pola-pola yang dilakukan media massa lain. Dan
Ternyata benar kata orang bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Kami pernah mendapatkan suatu penghargaan. Ini penghargaan yang diberikan pada saat kami melakukan reportase KM Sinar Bangun yang tenggelam di Danau Toba, Sumatera Utara. Bisa dilihat ya videonya. Ada cerita tentang saya melakukan reportase pada peristiwa tersebut. Kami memang memberitakan sesuai fakta yang ada di lapangan tanpa dramatisasi. Dan juga kami menyertakan sumber yang terjamin validitasnya, serta solusi yang harus dilakukan guna menghindari insiden serupa. Akhirnya kami mendapatkan penghargaan dari Asosiasi Penyiaran se-Asia Pasifik. Walaupun penonton di dalam negeri ternyata sedikit, tapi kami mendapatkan penilaian positif secara internasional. Kalau untuk hal tidak menyenangkan lainnya mungkin dari segi waktu, karena memang ya risiko sebagai jurnalis yang bekerja tidak seperti pegawai kantoran, pasti banyak momen-momen kebersamaan dengan keluarga ataupun dengan orang-orang terdekat menjadi tidak bisa dilakukan. Ya, tapi itu sudah menjadi risiko ya. Kalau untuk hal yang menyenangkannya bagi saya pribadi adalah ketika bisa berinteraksi langsung dan mendapatkan pengalaman dari banyak orang dari berbagai latar belakang. Seperti misalnya petugas kebersihan, pedagang di pasar, penari yang melakukan pertunjukan di suatu acara, hingga politikus, pejabat negara, hingga kepala negara. Bahkan saya juga sering liputan ke lembaga pemasyarakatan. Saya juga berinteraksi dengan jaksa, hakim. Oh ya, satu lagi ketika kami sebagai jurnalis bisa berada di lokasi-lokasi yang tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum. Tentu itu suatu hal yang menyenangkan pastinya, pengalaman yang sangat berharga. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Suka dukanya. Kalau untuk lebih detailnya pasti bisa dilihat dari cerita-cerita pengalaman liputan saya di video-video saya lainnya yang sudah saya unggah sebelumnya. Silahkan ditonton ya. Nah, kalau mau tahu cerita-cerita saya selanjutnya, nantikan video saya berikutnya. Salam. Terutama PT Multirem Tol Abadi Sutikno Sudarjo. Sutikno tiba di KPK